Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang eh, hasil program yang saya buat, yaitu aplikasi surfing. Ini tampilan halaman login dari aplikasi surfing. Eh, untuk pertama kali sebelum kita masuk ke surfing, kita akan diarahkan dulu ke form login. Kemudian kita bisa memasukkan user yang sudah kita punya. Di sini kita menggunakan user admin dan inputkan password. Nah, setelah password eh, username dan password diperiksa dan hasilnya benar atau sesuai, maka program akan langsung menampilkan login dan langsung menampilkan halaman dashboard. Di sini ada beberapa menu, yaitu terdiri dari menu sistem. Sistem terdiri dari uh, user, kemudian atau user agent di sini, kemudian control list. Control list adalah untuk akses control list adalah untuk memberikan akses kepada user. Kemudian ada lagi menu setting aplikasi. Kemudian kita masuk ke menu data master. Data master ada 5 submenu. Di pertama adalah rental rate. Rental rate artinya adalah tarif daripada rental peralatan surfing. Kemudian surfing equipment, ini daftar dari peralatan surfing yang bisa dirental. Kemudian menu berikutnya adalah equipment kategori surfing equipment. Kemudian data region. Data region ini artinya data wilayah seperti provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Selanjutnya kita masuk ke submenu berikutnya, yaitu surfing spot. Surfing spot ini adalah data yang master yang menampung nama-nama tempat surfing. Selanjutnya ada lagi menu order. Menu order ini akan menampilkan order dari klien atau customer. Kemudian invoice. Invoice ini akan menampilkan invoice pemesanan dari peralatan penyewaan peralatan surfing. Kemudian billing agreement artinya konfirmasi pembayaran billing. Kemudian transaction. Transaction ini untuk menginputkan transaksi pada aplikasi surfing. Kemudian konten. Konten kita juga menyediakan menu untuk menginputkan konten di halaman pengunjung. Kemudian ada lagi kategori konten atau kategori page. Kemudian widget. Selanjutnya pada menu customer, sebenarnya ini semuanya satu tabel, tapi di sini dipisahkan beberapa menu seperti ini. Customer, ada kolom gambar, nama customer, email, dan alamat. Ini ada menu edit dan beberapa tombol menu lainnya. Kemudian ada now online. Now online sebenarnya itu untuk menampilkan status customer yang lagi online atau yang sedang online pada saat tertentu. Kemudian grup customer. Jadi customer yang kalau mereka berdasarkan grup atau perusahaan dalam melakukan kunjungan ke tempat wisata tertentu. Kemudian ada lagi menu berikutnya adalah weather forecast. Ini sebagai informasi saja, referensi perkiraan cuaca dari BMKG yang diambil menggunakan API yang ditampilkan sebagai informasi. Jadi contohnya di sini Jakarta pada hari ini siangnya
Jakarta Pusat siangnya hujan ringan diperkirakan, kemudian malamnya diperkirakan berawan dan dini harinya juga berawan, di mana suhunya berada pada kisaran 25 sampai 31 derajat dan kelembapannya 80 sampai 90%. Kemudian ada beberapa report. Ini sebagai laporan pendapatan atau di sini disebut dengan income. Kemudian ini adalah daftar peralatan yang paling banyak di rental. Nah, ini nanti akan digunakan untuk membuat grafik atau chart. Kemudian kalau kita lihat dari aplikasinya, nah ini folder aplikasinya, ada file ini untuk upload gambar, kemudian ada aset ini file untuk tema, file CSS dan JavaScript yang digunakan untuk tema ini. Kemudian kita masuk kepada folder application. Folder application ini kita biasanya akan menyeting config. Nah, ini config untuk base URL yang kita definisikan. Server HTTPS. Kemudian ada ini pilihan jika menggunakan HTTPS pada hostingnya atau menggunakan HTTP saja. Kemudian ini URI protokol, request URI. Kemudian settingan database. Nah, ini harus kita isikan user dan passwordnya, nama database yang sesuai. Kemudian rute juga rute. Jadi rute ini adalah default yang pertama kali diakses yaitu dashboard. Kemudian kalau misalnya posisinya belum login, belum ada session login yang sukses, maka akan diarahkan ke controller out dan fungsinya login. Itu juga kalau sudah berhasil login maka akan langsung diarahkan ke dashboard. Kemudian ada lagi yang membantu kita di sini adalah autoload. Autoload ini hanya memudahkan kita ketika melakukan load modul-modul yang dibutuhkan, seperti di sini ada database, session, email, BMKG. BMKG ini sebenarnya library yang saya import sendiri. Seperti ini kita lihat bisa BMKG. Ada lagi di sini HTML, PDF. Kemudian selanjutnya ada helper. Helper ini akan membantu kita dalam pengembangan program seperti form, URL, date, cookie, text, simple HTML DOM, tanggal yang nanti kita gunakan dalam pengembangan aplikasi. Kemudian kita sudah memisahkan antara modul, masing-masing modul, yaitu di sini ini adalah beberapa modul yang terdapat yang sesuai dengan menu di sini. Ini sudah dikelompokkan, jadi masing-masing modul ini terdapat controller, folder controller, model, dan view. Ini contohnya pada outs, ini ada controller outs, jadi nama controllernya ini harus sama dengan foldernya ini. Jadi modul, akan tetapi bedanya di sini adalah modul di huruf kecil semua, sementara di controller awalannya adalah huruf besar, karena pada Codec Netter versi 3 ke atas itu sudah menggunakan huruf besar di awalan controllernya. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini kita kan juga ada namanya my controller. Jadi kita membuat controller sendiri yang diekstenkan ke Codec Netter.
Ini proses login, pengecekan user. Nah, di sini kita memanggil database menggunakan model user. Kita lihat di model, ini ada namanya model user. Nah, ini adalah model user yang kita gunakan untuk penanganan proses login, logout, dan session login, pengecekan session login. Selanjutnya, nah sini juga ada menu login dan sign up. Ini bagian dari view-nya yang kita tampilkan pada browser. Kemudian tema. Tema sebenarnya adalah ini halaman paling umum yang akan ditampilkan pada setiap pemanggilan kontrol pada web browser, akan tetapi demi memudahkan kita dalam menampilkan data, kita memasukkan file yang dipanggil oleh controller pada bagian sini, bagian tengah sini, ya, sesuai dengan temanya. Jadi fungsinya di sini adalah ketika kita memanggil sebuah controller, maka ada pack yang akan ditampilkan akan di load di sini dan ditampilkan dengan header ini dan footer yang di sini juga sesuai dengan ini. Kemudian ada menu. Ini menu drop down dinamis yang dibuat sesuai dengan hak akses yang diberikan ke user. Ini diambil sesuai dengan yang tersimpan dalam database. Sehingga tampilannya seperti ini. Karena saya login sebagai menu admin, maka saya mendapatkan semua menu. Nah, ini beberapa submenu yang terdapat pada aplikasi ini. Dan masing-masingnya sudah dikelompokkan sesuai dengan model masing-masing. Mungkin demikian saja pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.